Assalamualaikum. Hai, kenalin, nama aku Yuni Melawati. Aku masih seorang pelajar yang masih duduk di bangku SMK kelas 1. Dan biodata dulu ya, perkenalan dulu gitu biar nyaman. Asik. Katanya nih ada pepatah mengatakan kalau misalkan kita nggak kenal maka kita tak sayang. Jadi maka kita kenalan dulu. Oke, biodata dulu. Apa ya? Hobiku adalah menanam tanaman, mengedit foto, mengedit video. Pokoknya tentang pereditan itu adalah hobiku. Terus cita-cita psikolog, warna favorit biru langit, makanan favorit makanan pedas, apapun makanannya asalkan pedas. Terus minuman favorit minuman dingin, apapun itu harus dingin pokoknya, terkecuali kopi. Aku nggak suka banget sama kopi. Apalagi ya, langsung aja deh, gak perlu banyak basa-basi lagi. Iya, bentar nih. Aku tuh udah nulis kata-katanya. Biar apa coba? Biar akunya tuh gak lupa guys apa yang mau disampaikan ke kalian gitu. Nah, jadi aku udah nulis ini, kata-kata ini buat dibahas sekarang, masa tahun depan. Nah, oke. Jadi pembahasan kali ini aku mau ngebahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ditanyain gitu. Ditanyain sama teman-teman SMP atau pokoknya tetangga gitu. Kenapa sih? Lanjutlah pertanyaannya. Gak basa-basi lagi. Oke. Jadi ini nih, Cina. Kenapa sih Yun pilihnya itu SMK? Kenapa gak SMA? Nah, aku jawab nih ya. Kenapa aku pilihnya SMK? Pasti kalian udah tahu ya jawabannya, kan? Nah, benar. Ya, kenapa aku pilih SMK? Karena biar dapat pekerjaan. Ya, kalian benar. Kenapa aku pilih itu? Ya, itu gitu. Jadi, kalau misalkan ada yang nanya lagi, itu jawabannya ya. Sebenarnya sih SMA juga bisa mendapatkan pekerjaan langsung gitu. Jadi tergantung kitanya aja, mau itu SMK mau itu SMA, kita bakal dapat mudah banget gitu buat dapat pekerjaan, tergantung kita nih. Kok gue belibet banget ya, sorry ya belibet ngomongnya gitu, soalnya baru sekarang. Aduh, malu banget. Lebay. Oke, lanjut. Jadi itu alasannya. Dan alasan yang kedua, karena emang aku pengen SMK, karena di SMA itu ya, maaf banget, pas waktu aku di sekolah SMP, aku males banget buat belajar. Sumpah males banget yang namanya belajar tentang pembelajaran yang MTK, IPA, IPS, terus kayak gitu deh. Pokoknya males banget. Makanya lah aku pilih SMK biar seimbang gitu. Soalnya kan SMK ada praktik kejuruannya sama ada pembelajaran biasa. Makanya aku pengennya di SMK karena biar seimbang gitu. Iya, tahu di SMA juga ada praktiknya, tapi tidak terlalu difokusin kan. Difokusinnya itu ke pembelajaran biasa. Nah, makanya aku pilih SMK itu karena itu biar kayak aku sekarang aku dapet di SMK sekolah sekarang ini, SMK-nya di kejuruannya 3 bulan dan pembelajaran biasanya 3 bulan. Seimbang kan? Jadi gak kayak boring banget gitu. Iya tahu sih itu, dan pikiran itu dulu ya. Kalau sekarang enggak. Kalau sekarang itu malah kayak pengen semuanya itu dipelajari. Apapun yang aku nggak tahu, aku pengen pelajari semua itu gitu. Jadi itu pemikiran dulu. Kalau pemikiran sekarang ya itu. Jadi kalian udah terjawab lah ya jawabannya. Terus ada nih, walaupun aku udah masuk ke SMK nih,
ada juga orang yang tanya, kenapa sih kalau misalkan ke SMK kenapa nggak pilih perhotelan, permesinan, perkantoran, pokoknya masih banyak lagi gitu ya. Kenapa aku pilihnya malah jurusan tanaman? Pasti dong kalau misalkan pertanaman itu masuknya pasti bersangkutannya dengan basah-basahan, kotor-kotoran, terus panas-panasan. Pokoknya pertanaman gitu deh. Eits, gini nih alasannya ya. Kenapa aku pilih jurusan tanaman? Karena emang ya dari kecil itu aku sukanya tanaman gitu. Aku itu tipikal anak yang suka banget sama tanaman apapun itu pokoknya suka, termasuk bunga aku suka banget sumpah, apapun itu bunga aku suka. Jadi makanya aku pilih jurusan pertanian atau pertanaman lah ya, bebas. Nah itu, dan aku tuh cinta banget sama alam aja dicintai, apalagi kamu. Canda. Tapi ini bukan alam anaknya Pak Ganjar ya. Udah lanjut. Nah, jadi aku pilih jurusan pertanian ini karena emang aku tuh cinta banget sama alam, makanya aku pilih jurusan ini gitu. Nah, kalau misalkan urusan tentang panas-panasan, kotor-kotoran, basah-basahan, aku nggak peduli ya, selagi aku suka, selagi itu nggak bikin aku nggak nyaman ya, kenapa enggak gitu loh. Aku suka, aku pencinta alam, aku suka tanaman, aku nggak mempermasalahkan semua itu gitu. Kalau misalkan nih ya, kita udah suka sama satu hal, ya kita harus nerima itu semua. Apapun itu, kita harus menyukainya juga. Jangan kalau misalkan kita suka tanamannya, kita suka bunganya, tapi di tanaman itu ataupun di promosi itu nggak ada yang kita nggak suka gitu, terus kita malah mundur dan cari kesukaan yang lain. Nggak gitu ya teman-teman. Kalau prinsip aku ya, kalau misalkan kita suka ya kita harus gali dan kita harus nerima pokoknya nerima semua itu gitu. Apapun hambatannya, apapun itu kita harus lakuin gitu. Kalau misalkan itu benar-benar kita suka. Dan menurut aku kalau misalkan udah suka pasti nyaman sih ya. Jadi ya gitu deh pokoknya. Oke, lanjut ya. Nah, selain mempelajari tentang pertanian, kita juga mempelajari tentang namanya jual beli. Kemarin aku tuh sama teman-teman menjual makanan. Pokoknya makanan ya, gak mau nyebutin deh, pokoknya makanan. Kita menjual itu. Waktu itu cerita dulu nih ya. Waktu itu sore, udah pulang sekolah lah ya, ada acara, jadi pulangnya sore banget. Kita nggak sore banget sih, pokoknya sore. Terus kita disuruh buat menjual barangnya itu berupa makanan. Nah, kita berangkat lah jual makanan itu gitu. Tapi makanan itu nggak disukai oleh orang-orang di sekitar sana gitu. Jadi kita bingung mau ngejual kemana gitu. Sedangkan kita pengennya ini makanan bener-bener cepet habis, cepet laku gitu, buat cepet laku gitu. Tapi gak ada satupun orang yang mau membeli. Malah apaan sih makan itu, kayak apaan sih gitu. Banyak yang malah bertanya, tapi gak bertanya ke penjualnya gitu. Jadi kita mau ngejelasin takut gimana gitu. Jadi yaudahlah, kita menjual ke suatu tempat yang sangat jauh. Kita menjualnya gak pakai kendaraan, mau mobil mau motor, enggak. Kita menjualnya pakai kaki. Kita berjalan kaki ke suatu tempat yang jauh itu gitu. Pokoknya kita prinsipnya gini, mau menjual kemanapun itu, asalkan makanan ini bisa kejual habis. Pokoknya ya minimal lah tersisa 2-3 gitu. Nggak
nggak apa sih, nggak tersisa banyak gitu. Jadi makanya kita ngejual ke sesuatu tempat yang jauh. Nah, dari sana aku mempelajari ya, kayak ternyata penjual gitu gak mudah buat menjual sesuatu gitu. Kayak iya, capek, terus sakit hati juga karena ditolaknya itu bukan ramah kayak gitu nih. Ditolaknya tuh kayak bikin sakit hati kita nih. Jadi kayak ya gitu lah, sakit hati, terus habis suara gitu, teriak-teriak buat ini gitu, terus menahan rasa malu. Kita juga malu buat berdagang gitu, tapi mau gimana lagi, ya ini resiko penjual. Dan dari sana, oh ternyata gini ya rasanya jadi seorang pedagang gitu, ditolak kayak gini rasanya sakit hati, terus jual ya pokoknya kayak gak mudah gitu buat seorang pedagang gitu. Dan kita juga ya sebagai penjual gak mudah buat menjualkan itu teh. Terus kayak maaf ya campur Sunda. Kita juga harus memikirkan gimana cara menjualnya, terus apa yang harus kita jual gitu, makanan apa yang bener-bener biar laku banyak gitu. Pokoknya kita harus pintar-pintar buat menjual, membuat sesuatu gitu, dan menjualnya juga harus pintar-pintar gitu. Dan maaf banget ya kalau misalkan konten ini kayak apa sih gak jelas gitu. Terus maaf banget kalau misalkan ada kata-kata yang menyakiti hati kalian gitu. Terus kata-kata yang belibet, kata-kata campur Sunda Indo, ya udahlah ya. Terus apa ya, pokoknya kata-kata yang gak enak didengar, maaf ya. Ini konten pertama aku, jadi maklum. Dan aku juga mau berterima kasih yang udah nonton konten ini, walaupun kayak gak jelas, tapi buat kalian makasih banyak. Pokoknya sampai jumpa lagi di konten selanjutnya ya. Bye bye.